Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mita ya pada bimbingan kuak. Ayo hari ini kita lanjutkan materinya ya anak-anak ya. Dibuka bukunya edisi 3 halaman 10. Sudah siap? Ayo kalian perhatikan anak-anak ya. Bukunya edisi 10 dibuka, diperhatikan ya. Judulnya membuat sebutir kentang menjadi banyak. Itu ya judulnya ya anak-anak ya. Berkat jasa Rimbo, seorang kakek tua berhasil menemukan jalan pulang. Sebagai ucapan terima kasih, sang kakek memberi Rimbo sebuah hadiah. Terimalah kalau kamu bersabar, nanti satu butir kentang ini kelak kamu bisa mendapatkan lebih banyak kentang. Kemudian anak itu menjawab, anak-anak, kenapa bisa jadi lebih banyak? Memangnya ini kentang apa? Gitu ya. Miau, itu kucingnya. Miau. Bawahnya anak-anak. Beberapa hari kemudian Rimbo terkejut mendapati kentangnya. Hah? Kentangnya bertunas, masih bisa dimakan gak ya? Tuh dia bertanya seperti itu anak-anak. Atau dia akan segera tumbuh menjadi tumbuhan kentang? Tuh, sekarang dibuka bukunya halaman 11 anak-anak. Karena penasaran, Rimbo pun menemui kuak. Kentang yang sudah bertunas sebaiknya jangan dimakan, Rimbo. Lebih baik ditanam saja. Kupikir juga begitu. Tetapi kalau menanam biasanya yang kutanam adalah bijinya. Kuak, memangnya kentang ini punya biji? Si Rimbo itu tanya seperti itu anak-anak. Kemudian Kuak menjelaskan, ini umbi. Batang kentang, Rimbo, selain dari biji tanaman, kentang juga bisa ditanam dari umbinya atau dari umbi batangnya. Di situ ada gambarnya anak-anak ya, umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang membesar karena berisi cadangan makanan dan terletak di dalam tanah. Jadi selain bijinya, ternyata batang tumbuhan juga bisa ditanam ya. Ya, tetapi tidak semua batang tumbuhan bisa ditanam loh. Kuak menjawab seperti itu anak-anak. Sekarang halaman 12. Coba dibuka bukunya halaman 12. Perhatikan, dibaca di rumah ya. Jika ada batang pohon yang patah, lalu tumbuh tunas baru di bawah patahan batang itu. Menurutmu, apakah batang seperti itu juga bisa ditanam? Kuak bertanya seperti itu anak-anak. Tunasnya ada banyak. Tunas-tunas ini kan yang akan tumbuh menjadi tanaman kentang. Yap, ada tunas utama dan tunas samping. Semua bisa kamu tanam. Tunas utama adalah ada di ujung kentang atau ujung batang. Tunas samping itu menyebar di seluruh permukaan kentang. Di situ anak-anak gambarnya ada di halaman 12 ya. Jika kebetulan kamu melihat kentang, coba perhatikan mata yang berbentuk lubang-lubang berlekuk. Dari mata itulah akan tumbuh tunas. Apakah kamu bisa menemukan mata tunas pada kentang yang kamu lihat? Di situ anak-anak ada gambarnya ya. Kelihatan apa tidak itu tunasnya? Sekarang halaman 13 anak-anak. Coba kalian buka halaman 13. Nah, sekarang ajari aku cara menanam umbi batang kentang ini, Kuak. Oke, saatnya menanam. Itu anak-anak, Kuak akan mengajari kalian bagaimana cara menanam kentang. Pertama, siapkan bibit. Kamu bisa memakai kentang utuh atau memotong kentang jadi beberapa bagian untuk memperbanyak bibit. Pastikan ada tunas pada setiap potongan kentangnya. Di situ anak-anak. Jadi
Yang pertama itu disiapkan bibitnya ya. Yang kedua, penanaman. Letakkan bibit kentang di dalam lubang tanah dalam posisi tunas menghadap ke atas. Kamu bisa menanam langsung di tanah atau di dalam wadah yang dilubangi. Gunakan tanah subur untuk menanam. Yang ketiga yaitu perawatan anak-anak. Pastikan tanaman kentangmu cukup sinar matahari. Sirami setiap 3-4 hari sekali. Setelah 3-4 bulan, daun kentang akan mulai rontok. Saat itulah waktunya panen. Itu gambarnya anak-anak, ada di halaman 13. Sekarang baliknya, dibuka halaman 14 anak-anak. 4 bulan kemudian, kakek itu benar. Ini memang kentang yang ajaib. Dari sebutir kentang bisa menjadi banyak kentang. Ini kentang biasa kok. Kamu yang hebat karena berhasil menanam dan merawat dengan baik. Itu kentang kentangnya menjadi banyak ya anak-anak ya. Dengan menanam sebutir kentang, kita akan memanen banyak kentang. Coba lengkapi tahapan hidup kentang di bawah ini. Pada setiap kotak kosong, gambarlah tahapan hidup kentang yang sesuai. Kamu bisa memilih jawaban di bagian bawah. Nah, itu. Nanti di rumah diisi anak-anak ya. Yang di halaman 14 di situ. Nah, kira-kira pertama itu gambar yang mana? Nanti kamu pilih jawabannya, ditarik garis ya. Misalnya yang pertama itu adalah gambarnya ini, tunas, tarik garis di sini ya. Kotaknya tarik garis ya. Bisa anak-anak ya. Tahapan kentang tumbuh. Nah, sekarang coba kita simpulkan tentang bacaan tadi, yaitu apa anak-anak? Ada seorang anak yang diberi kentang oleh seorang kakek. Ternyata kentang itu bagaimana anak-anak? Sudah ada tunasnya. Kentang yang ada tunasnya sebaiknya tidak boleh dimakan, tetapi harus diapakan anak-anak? Ditanam agar kentangnya bisa menjadi banyak. Ya. Nah, kentang itu ditanam bukan bijinya anak-anak, melainkan melalui apa tadi? Umbi batang. Tuh caranya. Terus kesimpulan selanjutnya apa ya? Tunas, tadi ada tunas utama dan juga tunas samping. Tunas utama itu ada di ujung kentang atau ujung batang. Sedangkan tunas samping itu menyebar di seluruh permukaan kentang. Kemudian cara-cara menanam apa tadi anak-anak? Kentang. Yang pertama itu adalah menyiapkan bibit. Ya, menyiapkan bibit. Artinya yang ditanam itu kentangnya harus sudah mulai muncul tunasnya anak-anak. Yang kedua itu adalah penanaman, yaitu ditanam di mana anak-anak? Di dalam tanah ya. Yang ketiga perawatan. Perawatan yaitu misalnya kita selalu rajin menyiraminya, kemudian memberikan pupuk seperti itu. Ya, bisa anak-anak? Cara untuk menanam kentang. Selain itu juga harus cukup sinar matahari. Itu kesimpulannya. Sekarang coba dibuka soal print-printannya anak-anak. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang nomor 9 ya anak-anak ya. Nomor 9, kentang yang sudah bertunas apakah boleh dimakan? Boleh apa tidak anak-anak? Tidak boleh. Di situ ya, tidak boleh. Nomor 10, tanaman kentang juga ditanam dari bagian apa tadi? Cara apa itu namanya menanam kentang? Yaitu umbi batang. Nomor 11 ya. Nomor 11, umbi batang adalah apa tadi? Bagian batang yang membesar karena berisi cadangan makanan dan terletak di dalam tanah. Lanjut, nomor 12.
Selain menggunakan bijinya, tanaman juga bisa ditanam dengan apa tadi? Batang atau umbi batang. Batang tumbuhan. Nomor 13, tunas utama pada kentang terletak di mana tadi anak-anak? Terletak pada ujung kentang atau ujung umbi batang dari kentang tersebut. Nomor 14, tunas samping pada kentang terletak di mana tadi anak-anak? Terletak di mana? Menyebar di seluruh permukaan kentang. Nomor 15, sebutkan cara menanam kentang. Tadi caranya bagaimana anak-anak? Yang pertama, menyiapkan bibit. Yang kedua, penanaman atau kentang tersebut ditanam. Kentang yang sudah bertunas tersebut ditanam. Yang ketiga, apa anak-anak? Perawatan atau dirawat. Ya, dengan cara disiram, dikasih pupuk seperti itu. Ya, bisa anak-anak? Sekarang disiapkan alat tulis dan buku tulisnya ya. Bu Mita kasih soal dikte 10 soal. Nanti kalian tulis jawabannya saja. Bagaimana? Siap? Pinter. Nomor 1, kentang yang sudah bertunas apakah boleh dimakan? Tulis jawabannya saja. Sudah? Nomor 2, bagaimana cara menanam kentang? Tuliskan 3 cara menanam kentang. Tadi caranya bagaimana? Nomor 3. Nomor 3, bagian batang yang membesar karena berisi cadangan makanan dan terletak di dalam tanah disebut titik-titik. Sudah? Nomor 4. Nomor 4, tumbuhan yang ditanam itu adalah umbi batang. Tadi tumbuhan apa? Jadi biasanya kan tumbuhan ditanam menggunakan biji. Nah, tadi tumbuhan apa yang ditanam itu umbi batangnya? Sudah? Nomor 5, anak kecil tadi itu namanya siapa? Sudah? Nomor 6. Nomor 6, tunas utama itu terletak di bagian mana? Sudah? Nomor 7. Nomor 7, tunas samping itu terletak di bagian mana? Nomor 8. Nomor 8 itu adalah nomor 8 itu pada tahap perawatan kentang. Apa saja yang dilakukan pada tahap perawatan atau pada saat kita merawat tumbuhan kentang? Itu apa saja yang kita lakukan? Cara merawat kentang itu bagaimana? Sudah? Nomor 9. Nomor 9 itu adalah gambarlah
Kentang yang bertunas. Jadi kalian gambar kentang yang sudah ada tunasnya itu gambarnya bagaimana. Contohnya itu ada di halaman 12 gambarnya. Nanti kalian bisa nyontoh gambar di situ. Sudah? Ya? Sudah anak? Terakhir nomor 10. Nomor 10, kentang yang bagaimana yang bisa ditanam? Kentang yang bagaimana yang bisa ditanam? Apa kentang yang sudah mulai muncul tunasnya? Apa kentang yang belum muncul tunasnya? Apa kentang yang busuk? Sudah anak? Pinter. Kalau sudah, jawabannya kalian foto ya anak-anak ya. Dikirimkan ke grup. Nanti Bu Mita lihat ya. Siap? Anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya. Nggak boleh malas. Setiap hari harus belajar. Dan juga buku kuaknya setiap hari harus dibaca. Oke? Siap anak-anak? Pinter, muridnya Bu Mita pinter-pinter semua. Nah, itu saja dari Bu Mita. Sampai berjumpa kembali dengan Bu Mita pada bimbingan kuak yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah ya. Jaga kesehatan juga.